nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Visi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora beserta jajarannya. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, Ibu Mahmudah Dewi Etmawati, Magister Pendidikan, dan seluruh Bapak Ibu penguji ujian seminar PPG Universitas Veteran Bangun Nusantara gelombang 2 tahun 2024. Perkenankanlah, saya Anissa Widianingsih, Sarjana Pendidikan dengan NIM 2422514006, akan menyampaikan seminar pendidikan profesi guru, bimbingan dan konseling PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya akan menyampaikan 4 poin bahasan utama, yaitu pertama tentang identifikasi diri, yang kedua tentang refleksi pengalaman belajar bermakna, yang ketiga desain inovasi layanan, dan yang keempat tentang refleksi mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan atau PPG calon guru di gelombang 2 tahun 2024 yang telah saya ikuti. Identifikasi diri, yang pertama visi untuk pendidikan Indonesia, yang kedua visi sebagai calon guru, dan yang ketiga tindakan dalam mewujudkan visi. Yang pertama terkait dengan visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu berperan dalam mewujudkan pendidikan yang berkebinekaan global dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang mempunyai jiwa Pancasila serta mengedepankan perilaku dan karakter dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Yang mana visi pribadi untuk pendidikan Indonesia ini saya berpegang teguh pada prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik, karena di setiap pembelajaran, di setiap masa mempunyai keunikan dan keunggulan dari masing-masing individu itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan visi pribadi sebagai calon guru. Visi pribadi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang menginspirasi dalam membangun perilaku dan karakter yang madani, melalui keteladanan guru,
pendidikan nilai dan moral bagi peserta didik, kemudian menjadi guru pembelajar sepanjang hayat atau long life education, yang senantiasa mengembangkan potensi diri sebagai guru, terutama guru BK, yang mana saya sedang menjalani pendidikan profesi guru sebagai guru BK, yang profesional dalam memberikan layanan bermakna yang berfokus pada peserta didik, agar peserta didik mampu visi tersebut. Terdapat beberapa hal yang saya lakukan untuk mencapai visi. Yang pertama, menerapkan atau membaca kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan atau calon guru di gelombang 2 tahun 2024. Kemudian menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional dengan memegang asas-asas dalam bimbingan konseling. Yang ketiga, mempelajari dan menerapkan SEL atau Social Emotional Learning dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan menerapkan layanan Experiential Learning. Yang keempat, menerapkan kompetensi EMC Quadrat atau Empathy, Mindfulness, Compassion, and Critical Inquiry pada diri sendiri sebagai pendidik atau guru dan juga pada peserta didik. Yang kelima, membuat perencanaan RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berpegang teguh pada SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Yang keenam, melaksanakan evaluasi dari setiap layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan program layanan dari program layanan bimbingan dan konseling, khususnya yang kait dengan pengalaman belajar yang telah saya laksanakan selama 2 semester, baik di semester 1 maupun di semester 2, yang mana saya telah melaksanakan atau mengikuti 11 mata kuliah, baik itu mata kuliah inti, mata kuliah selektif, maupun mata kuliah elektif. Yang pertama, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang kedua, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Yang kelima, prinsip pengajaran dan asesmen di BK, yang mana ini terdapat di 2 semester, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 1 dan juga 2. Yang keenam, praktik pengalaman lapangan juga membersamai mahasiswa di semester 1 dan juga semester 2. Yang ketujuh, pengantar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, proyek kepemimpinan. Dari 11 mata kuliah tadi tentunya memberikan banyak manfaat, pengalaman dari mata kuliah yang sudah dipelajari. Seluruh mata kuliah memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang sangat berarti dan bermakna bagi saya, tentunya dalam mendukung saya menjadi seorang guru profesional. Dari pengalaman, kemudian dari materi, dari tugas-tugas yang berada di mata kuliah tersebut dengan menggunakan alur merdeka ini memberikan saya banyak manfaat dan juga pengalaman berharga terkait dengan kerjasama, kemudian pemahaman materi, dan juga pada demonstrasi hasil diskusi bersama rekan-rekan saya. Berdasarkan berbagai refleksi dari mata kuliah tersebut, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang paling bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah inti, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kuliah yang paling berkesan dan bermanfaat menurut saya adalah pembelajaran sosial emosional. Maka di bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan topik yang saya pilih dari mata kuliah tersebut, yaitu di topik 1, terkait dengan kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL, yang mana di topik
ini membahas tujuan dari CASEL terdapat dua, yaitu sebagai program preventif dan juga program promotif. Preventif ini artinya mencegah masalah perilaku sebelum terjadi. Untuk promotif artinya peningkatan kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan. Social Emotional Learning atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, manajemen diri atau self-management, yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making, yang keempat kesadaran sosial atau social awareness, yang terakhir yang kelima yaitu keterampilan sosial atau relationship. Refleksi pengalaman belajar dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional di topik yang pertama, menurut saya merupakan pengalaman belajar yang paling bermakna. Hal ini berangkat dari beberapa sebab atau dilandasi dari beberapa sebab, yaitu pertama, mahasiswa dapat mengembangkan pemahamannya dalam mengelola emosi pada diri sendiri. Yang kedua, mampu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, rekan sejawat, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Yang ketiga, mampu memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk membantu peserta didik sebagai langkah preventif dalam menghadapi masalah sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan layanan secara optimal. Di pengalaman belajar ini, artefak yang saya pilih yaitu pada bagian demonstrasi kontekstual pada topik yang pertama. Jika dilihat dari kacamata bimbingan dan konseling, pembelajaran sosial emosional dapat terintegrasi dengan mata pelajaran ini. Saat ini terintegrasi dengan layanan bimbingan dan konseling, yaitu pada layanan bimbingan klasikal. Dalam kompetensi sosial emosional dapat diimplementasikan dalam setiap tahapan atau langkah dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Pada bagian demonstrasi kontekstual ini, mahasiswa mendapatkan tugas yang sangat menarik tentunya, tidak hanya membuat rencana pelaksanaan layanan, tapi dalam RPL tersebut kami juga diberikan tugas untuk mengidentifikasi setiap langkah dari pelaksanaan layanan bimbingan klasikal terkait dengan kompetensi CASEL, yaitu dari kesadaran sosial, kemudian manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan bersosialisasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan artefak pada pengerjaan aksi nyata topik 1, di mana saya membuat praktik baik tentang layanan bimbingan klasikal, di mana pada setiap tahapan layanan bimbingan klasikal telah diidentifikasi berdasarkan kompetensi-kompetensi CASEL. Kampanye baik ini dilakukan selama maksimal 5 menit dengan melakukan langkah-langkah serta tahapan dalam layanan bimbingan klasikal bersama peserta didik. Identifikasi dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang dilakukan guru BK maupun kegiatan yang dilakukan peserta didik. Jadi masing-masing antara guru BK dan juga peserta didik mempunyai kegiatan tersendiri yang akan dilaksanakan pada kegiatan layanan bimbingan klasikal. Kampanye praktik baik dilakukan sebagai langkah bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan agar mampu menganalisis pentingnya kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru dalam proses pembelajaran dan mampu mengevaluasi serta menyusun rencana proses pembelajaran atau layanan berdasarkan konsep pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Sebagai guru BK yang profesional nantinya, layanan bimbingan dan konseling
yang diberikan perlu mempertimbangkan konsep serta prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik. Melalui proses refleksi terhadap pengalaman belajar pada mata kuliah inti pembelajaran sosial emosional, terutama terkait konsep kompetensi Castle, terdapat perubahan yang saya lakukan, khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Saya perlu memahami dan menerapkan konsep SEL, Social Emotional Learning dalam layanan BK, agar peserta didik memiliki kemampuan sosial emosional yang positif dan bagi guru BK mampu merancang RPL serta mengimplementasikan dalam layanan yang memperhatikan kebutuhan peserta didik serta mampu mengidentifikasi komponen sel dalam RPL layanan bimbingan konseling. Dalam RPL layanan bimbingan konseling terdapat 3 tahapan tentunya, tahapan pendahuluan, tahap inti, dan juga tahap penutup. Kaitannya dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, seorang guru harus memahami adanya kodrat alam dan kodrat zaman yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Secara keseluruhan, dalam memahami kebutuhan peserta didik ini memberikan dasar yang kuat untuk merancang dan melaksanakan layanan BK. Terdapat 2 hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, saya tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai strategi yang digunakan guru, terkhusus guru BK dalam menerapkan SEL pada layanan bimbingan konseling. Yang kedua, saya ingin mengeksplorasi dampak lebih lanjut dari penerapan SEL pada layanan BK. Terkait dengan desain inovasi layanan, di sini pada mata kuliah seminar, saya melaksanakan atau membuat desain inovasi layanan bernama Menarasi yang merupakan kepanjangan dari Menara Resiliensi Peserta Didik, yang mana di sini saya menggunakan Miracle Question and Problem Solving pada layanan bimbingan kelompok. Pada desain inovasi layanan yang akan atau yang telah saya lakukan, yang pertama untuk desain layanan yang digunakan pada desain inovasi ini adalah layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, untuk desain inovasi layanan menggunakan media menarasi, menara resiliensi peserta didik, Miracle Question and Problem Solving pada bimbingan kelompok. Penggunaan media ini bertujuan agar peserta didik dapat merancang rencana masa depan dari kegagalan yang pernah terjadi atau belajar dari kegagalan yang pernah terjadi di masa lampau dan meningkatkan kemampuan yang lebih matang dalam merencanakan. Untuk capaian layanan, peserta didik pada fase F2 dapat merancang rencana masa depan serta belajar dari kegagalan yang pernah terjadi dan meningkatkan kemampuan yang lebih matang dengan mewujudkan tindakan yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Untuk sasaran, pada desain inovasi layanan ini, saya mencari atau menyasar pada kelas fase F2, di mana masih ada beberapa peserta didik yang dirasa masih memerlukan bimbingan dalam merancang rencana masa depan serta belajar dari kegagalan yang pernah terjadi. Untuk alur tujuan layanan, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis penyebab kegagalan yang pernah dialami. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi pengalaman kegagalan dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat rencana untuk mengatasi kegagalan dan meningkatkan kemampuan yang lebih matang untuk hidupnya di masa yang akan datang. Sesuai dengan namanya menarasi, menara resiliensi peserta didik,
Permainan menara ini adalah media pembelajaran inovatif yang saya kembangkan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling terkhusus pada layanan bimbingan kelompok. Dalam permainan ini terdapat menara yang tersusun dari 5 lapis dengan penyangga atau pilar sebanyak 30 dengan jumlah 5 warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, dalam permainan ini terdapat 2 jenis kartu, yaitu kartu pertanyaan pemantik dengan jenis pertanyaan miracle question dan juga problem solving. Dan yang terakhir untuk peralatan dari permainan ini, pada permainan ini juga terdapat dadu yang dilempar untuk menentukan langkah setiap pemain dalam mengambil pilar pada menara dan kartu yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan. Untuk pilar terdapat 5 warna, merah, kuning, hijau, biru, dan pink, yang mana warna ini sesuai dengan warna yang terdapat pada mata dadu. Ada satu warna yang tidak terdapat warnanya di pilar, yaitu warna hitam. Apabila peserta didik mendapatkan warna merah, jadi peserta didik wajib mengambil pilar berwarna merah dan juga untuk kartu dengan jenis pertanyaan miracle question. Ada 2 pilar dengan jenis pertanyaan miracle question, yaitu pilar berwarna merah dan juga kuning. Untuk jenis pertanyaan problem solving, yaitu terdapat 3 pilar berwarna biru, hijau, dan juga pink. Untuk peserta didik, apabila ketika melempar dadu mendapatkan warna hitam, maka peserta didik bebas untuk memilih warna pilar yang akan diambil dan tidak perlu untuk mengambil salah satu dari 2 kartu yang telah disediakan. Kemudian, ketika peserta didik menerima dan membaca kartu pertanyaan pemantik, peserta didik diwajibkan ataupun diharapkan mampu untuk mengisinya ke dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai hasil refleksi dari kegiatan menarasi ini. Kemudian di akhir, peserta didik juga memberikan masukan, kemudian mampu untuk menyimpulkan, mampu memberikan pesan-kesan dari permainan yang telah dilaksanakan. Kemudian ditutup dengan satu mind mapping dari layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan media menarasi untuk capaian layanan, kemudian alur tujuan layanan, kemudian ada penerapan kompetensi CASEL, kemudian kami turunkan kepada adanya media pembelajaran inovatif, yaitu menarasi dengan menggunakan pendekatan miracle question dan problem solving. Untuk miracle question, tujuan dari penggunaan miracle question yaitu mengubah fokus konseli atau peserta didik dari masalah ke solusi, membantu peserta didik menyadari bahwa perubahan itu mungkin terjadi, menumbuhkan harapan dan motivasi dalam diri peserta didik. Di sini, guru BK memberikan pertanyaan untuk mendorong peserta didik agar mampu mengidentifikasi indikator perubahan, membangun gambaran rinci tentang kehidupan tanpa masalah, menyusun langkah-langkah kecil menuju kondisi ideal tersebut. Untuk problem solving merupakan usaha sadar untuk mengatasi hambatan atau rintangan dalam mencapai suatu tujuan dengan menggunakan berbagai strategi tertentu. Problem solving sebagai aktivitas kognitif yang melibatkan pemahaman masalah, pencarian informasi, penentuan alternatif solusi, dan pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan ataupun beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik. Kemudian untuk penerapan dari menarasi ini terkait dengan integrasi
kompetensi Castle dalam pelaksanaan layanan permainan tersebut. Peserta didik dan juga guru BK menerapkan 5 kompetensi Castle dari kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan juga artefak desain inovasi seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk desain inovasi dengan menggunakan media permainan, menggunakan menara dengan 5 lapisan dan juga 30 penyangga atau pilar. Kemudian terdapat 2 jenis kartu berisi pertanyaan pemantik, baik pertanyaan berupa miracle question ataupun problem solving. Dan yang terakhir terdapat peralatan yaitu dadu dengan jumlah 6 mata warna sesuai dengan 5 warna pilar yang terdapat pada menara tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan implementasi atau praktik baik kegiatan bimbingan kelompok sudah dilaksanakan bersama peserta didik sesuai dengan tahapan pada bimbingan kelompok, tahap pendahuluan, tahap inti, sampai dengan pada tahap penutup dilanjutkan dengan pengisian LKPD sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang terakhir terdapat dari pendidikan di Indonesia. Seharusnya pendidikan Indonesia memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang memegang prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menyesuaikan antara kodrat alam dan kodrat zaman, bahwasannya peserta didik mempunyai keunikan serta keunggulan masing-masing antara peserta didik generasi milenial dan juga Gen Z yang sekarang sudah beranjak di usia-usia yang menuju dewasa. Kemudian daripada prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan yang terakhir Wuri Handayani, yang mana di setiap semboyan tersebut mempunyai arti dan juga makna yang mendalam bagi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pendidikan di Indonesia memperhatikan faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, budaya, dan juga politik. Pendidikan di Indonesia sejatinya harus memperhatikan daripada sosial kultural daripada peserta didik. Peserta didik dengan tingkat sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berbeda-beda, tentunya mempunyai keragaman, mempunyai karakteristik, mempunyai keunikan yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, implementasi pendidikan yang berkarakter dan berkebinekaan global dengan mengintegrasikan SKKPD. Kaitannya dengan bimbingan dan konseling, pendidikan karakter ini menjadi kunci yang mana karakter bisa memajukan pendidikan, bisa memajukan karakter peserta didik untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian juga mengintegrasikan SKKPD, yaitu standar kompetensi kemandirian peserta didik. Kaitannya dengan hasil need assessment dari peserta didik, menyesuaikan antara kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik itu sendiri. Terakhir, inovasi pendidikan perlu dilakukan dalam pembelajaran abad ke-21, abad yang mana teknologi menyadari guru profesional, saya harus menguasai kompetensi guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi profesional. Yang kedua, menerapkan kompetensi EMC kuadrat atau empathy, mindfulness, compassion, and critical inquiry, yang mana ini merupakan salah satu bagian dari penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, memiliki komitmen terhadap profesi, yang mana kaitannya dengan profesi yang saya jalani kali ini, pendidikan profesi guru. Keempat, terus belajar dan mengembangkan diri, menjadi pembelajar sepanjang hayat atau long life education.
menyiapkan wadah yang lebih besar pada setiap tingkatan kehidupan manusia, agar kita tidak merasa cukup terkait dengan ilmu, tapi terus merasa kurang, terus ingin mengembangkan diri, terus belajar, memperoleh pengetahuan yang lebih luas, dan juga pengalaman-pengalaman di luar yang nantinya akan mengembangkan diri menjadi seorang guru yang profesional dan juga insan yang berkepribadian luhur. Terakhir, menyadari guru profesional, saya harus memegang prinsip dan asas dalam bimbingan dan konseling. Penting untuk memegang prinsip dan asas dalam BK, karena hal tersebut menjadi profesi saya ke depannya sebagai profesi guru bimbingan dan konseling. Prinsip dan asas menjadi penting dalam dasar pelaksanaan layanan. Rencana tindak lanjut saya sebagai calon guru profesional yang pertama, memperkuat pengetahuan dan keterampilan pedagogik. Yang kedua, berperan dalam mewujudkan school well-being, yang mana mewujudkan sekolah yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi seluruh lapisan warga sekolah, baik dari guru, baik dari peserta didik, maupun dari rekan sejawat seprofesi. Yang ketiga, menerapkan layanan basis teknologi. Di dewasa seperti saat ini, penggunaan teknologi menjadi hal yang menarik ketika kita melaksanakan bersama peserta didik. Sebagai contoh, dalam penerapan persepsi bersama peserta didik, sekarang kita sudah bisa menggunakan beberapa platform seperti Mentimeter, Wordwall, dan juga Quizzes. Yang keempat, melakukan inovasi pada layanan BK dengan menggunakan media-media yang lebih inovatif tentunya. Yang kelima, implementasi self atau social emotional learning pada layanan bimbingan dan konseling terkait dengan kompetensi CASEL dan juga EMC kuadrat. Yang terakhir, mengubah stigma guru BK yang buruk menjadi stigma bahwa guru BK adalah sahabat siswa, yang mana guru BK menjadi ruang salam pendidikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan diterima untuk Bapak Ibu guru, penguji, dan juga rekan-rekan semuanya. Tetap semangat. Pendidikan merupakan panggilan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.